Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Tias dengan NIM 1910505099. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang bernama Buya Haji Ahmad Rashid atau sering dikenal sebagai Sultan Mansur. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 15 Desember 1895. Beliau adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Somad Al-Kusaji. Beliau adalah salah satu ulama yang berada di Maninjau, dan ibunya bernama Siti Abasyah. Dalam buku perjuangan 29 ulama besar Tanah Minang, disebutkan bahwa kedua orang tua Sultan Mansur dikenal sebagai guru agama di kampung Air Angat Maninjau. Berikut adalah riwayat pendidikan Sultan Mansur. Yang pertama ada Inland School. Beliau belajar di sana sejak 1902 sampai 1909. Di sana beliau belajar geografi, ilmu ukur, dan berhitung. Kemudian beliau ditawari beasiswa di Quick School atau biasa disebut sekolah guru atau sekolah raja, dengan jaminan pangkat guru setelah lulus dari Quick School. Tetapi kesempatan tersebut ditolak oleh Sultan Mansur karena beliau lebih tertarik mempelajari ilmu agama, dan beliau juga sudah dirasuki semangat anti penjajah Belanda. Pada tahun 1928, beliau berada di garis terdepan untuk melawan Belanda, karena menurutnya penjajahan tersebut sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mempersempit gerak syiar agama Islam. Pada tahun 1922, Sultan Mansur sering berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang waktu itu sering berkunjung ke Pekalongan untuk bertablik atau berdakwah. Karena seringnya berinteraksi, kemudian Sultan Mansur tertarik untuk bergabung ke Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian beliau mendirikan salah satu organisasi yang bernama Nurul Islam bersama para pedagang di Sungai Maninjau. Nah, lalu apa sih yang membuat beliau tertarik masuk ke Persyarikatan Muhammadiyah dan apa alasannya? Hal yang membuat beliau tertarik masuk ke Persyarikatan Muhammadiyah dan sekaligus menjadi alasan kenapa beliau masuk ke persyarikatan tersebut, yaitu ide yang dikembangkan Muhammadiyah sama dengan ide gerakan pembaharuan yang dikembangkan olehnya di Sumatera Barat. Setelah masuk Persyarikatan Muhammadiyah, pada tahun 1923, beliau terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan dan Pekajangan. Pada tahun 1925, semakin banyak ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di Tanah Minang. Lalu Sultan Mansur diutus Hofdestur untuk memimpin dan menata Muhammadiyah sejak ancaman dan konflik tersebut semakin banyak. Nah, ketika dipimpin oleh Sultan Mansur, Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat. Kenapa? Kepemimpinan dan cara dakwah beliau yang tidak frontal dan akomodatif terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga Muhammadiyah dapat diterima oleh siapapun pada waktu itu. Pada tahun 1927, Sultan Mansur bersama Fakhruddin mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Selanjutnya pada tahun 1929, beliau mengembangkan Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kupas, Mendawa, dan Amuntai. Pada tahun 1926 sampai 29, pada saat itu juga Muhammadiyah mulai dikenal di Pulau Jawa. Pada tanggal 14 sampai 26 Maret 1930, waktu itu dilakukan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau. Pada saat itu, semua memutuskan bahwa di setiap keresidenan harus ada konsul Muhammadiyah.
Maka dari itu, pada tahun 1931, Sultan Mansur diangkat sebagai Konsul Muhammadiyah daerah Minangkabau sampai dengan 1944. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.